banyak pendapat orang-orang, wah lu nggak bisa, nggak bakalan laku lu. Ke gue kan nggak peduli ya. Teman-teman yang lain kan, yang capek juga nih main musik kayak gini. Lu kan pengen mengebut temen yang capek. Iya, temen yang capek. Temen yang capek, akhirnya kita tinggal sendirian. Mas itu musik apaan sih? Kayak zaman lu dulu dong. Itu blues gitu. Blues kayak gitu. Ini orang awam mungkin nggak tahu ya musik kayak gini. Tapi suka, tapi nggak tahu musik Yes, dia apa. suka. Dia Dia suka. Ya, suka. pasti karena nanya kan. Dia suka. Gue harus perjuangan berdarah-darah nih gimana Membluskan caranya. masyarakat. Membluskan masyarakat gitu. Walaupun sebenarnya dulu-dulu Udah ada. Om-om kita lah kayak Oding Iya. Nasution, Iya. almarhum, gitu, Doni Suendra. Gugun Blues Shelter. Gue di kepala gue cuman gini. Harusnya yang namanya Gugun itu jago blues nih. Gue cuman gitu dong. Gue dengernya gitu. Gugun Blues dari Indonesia menang ke luar negeri. Dari situ orang mengenalnya itu cuma Gugun. Nggak pernah nama band gue disebut. Siapa yang main? Gugun. Oke. Band siapa yang main? Band Gugun. Gugun. Oh. Halo, ketemu saya lagi Ferdi Tahir di acara All You Can Hear bersama sahabat saya Gugun Blues. Amen. Gugun Blues. ini dari bulan puasa sih sebenarnya gue, bulan puasa tahun kemarin ya. Tahun ini dong. Tahun ini ya. Itu dari bulan puasa gue ketemu sama Gugun dan gue minta di podcast, akhirnya sekarang bisa tampil di acara ini. Gun, gimana kabarnya? Kabar baik. Wamen. Gue banyak yang di kepala gue yang mau gue tanyain tentang Gugun. Gue mau tahu pertama, Gun, nama lu Gugun siapa? Nama gue Muhammad Gunawan. Dipanggilnya Gugun. Panggilnya Gugun. Jadi Gugun Blues. Jadi Gugun Blues. Nanti ada yang gue tanya soal Gugun Blues ya. Oke, Gun. Gue di sini adalah gue waktu pada saat gue bikin dulu zaman gue rocker Kasarung, gue kan langsung tahu lu tuh. Karena memang nama lu Gugun Blues Shelter ya. Itu tiba-tiba pada saat itu mencuat dan menjadi pembicaraan musisi. Nanti kita akan ke arah situ. Awalnya dulu. Gue pengen tahu awalnya lu kan blues nih. Lu tuh dulu tuh memang benar-benar dari keluarga blues. Dan lu memang cita-cita pengen blues. Apakah gimana gitu? Awalnya sih gue enggak sih ya. Maksudnya menurut gue suka musik rock sih dulu pasti. Oh, rock, oke. Nah, jadi kalau di masa kecil gue dulu, gue banyak dengerin, ya awalnya mungkin pop Indonesia ya. Terus gue mulai bisa berbahasa Inggris. Oke, Gitu kan. oke. Oh, itu bedanya gue sama lu. Gue gak bisa bahasa Inggris. Ketika SMP kan kita belajar bahasa Inggris. Iya. Beda sama anak sekarang Iya. dari SD udah belajar bahasa Inggris. Jadi mungkin SMP gitu sama kakak-kakak gue disuruh dengerin The Beatles. Lu orang Jakarta? Gue orang Riau. Dulu sempat di Riau berarti tinggalnya? Ya gue sekolah di Riau. Sekolah di Riau, oke. Terus? Jadi dengerin The Beatles, gue ngerasa tuh yang The Beatles enak juga ya. Mungkin yang lagu-lagu populer The Beatles tuh chordnya masih bisa dimainin. Masih dimainin. Pakai gitar akustik ya. Iya. Nah itu gue suka. Terus mulai ya beberapa tahun kemudian gue disodorin The Rolling Stones. Jadi common pada saat itu memang Beatles, Rolling Stone pada saat itu iya, ya. Gitu, memang kayak belajar musik rock itu memang harus dari situ gitu. Okay. Dan gue nggak tahu Rolling Stone itu blues atau apa, gue nggak tahu. Cuma gue suka musiknya. Terus berjalan waktu, gue dikenalin sama kakak-kakak gue musik metal. Oh, belum ke blues ya? Belum ke blues dulu ya? Belum. Oke. Gue nggak tahu yang namanya blues atau apa. Gue anggapnya musik itu rock aja. Rock gitu. aja udah ya. Oke. Gue didengerin. Aneh nih mata. Kok gitu. Tiba-tiba didengerin Judas Priest. Oh, Breaking the Law. Breaking the Law. Bener banget. Gue inget. Living After Midnight. Gitu. Jadi ada live in Japan waktu itu kan, beli kasetnya. Gue disuruh dengerin. Wah enak juga ya musik kayak gini.
Gue pertama tuh tertarik gimana sih main gitar kayak gitu gitu. Oh, lu belum punya gitar listrik? Belum. Oke. Jadi kok sound gitar bisa kayak gitu gitu. Beda dengan The Beatles atau Stone yang masih kedengeran kayak gitar akustik kan. Ya udah berjalan waktu gitu. Udah gue suka musik kayak gitu gitu loh. Oke. Baru deh pas di era-era ya 80-an akhir lah dengerin. Ya pasti lah orang dengerin Mötley Crüe. Iya, gitu-gitu iya. Oh, udah mulai ke situ. Udah ke situ. Oke. Ya kan dengerin Dan udah mulai ngeband? Belum? Gua mulai ngeband itu kelas 3 SMP. Jadi udah mulai ngeband di situ ya? Tapi bawa ini tuh nggak ada spesifik blues ya? Enggak. Apa aja yang lu seneng gitu? Gua Beatles, Rolling Stone? Iya, The Beatles paling banyak. Iya, karena gua bisa nyanyinya itu gitu. Oke. Terus pas SMA baru ya, itu udah mulai apa? Musik udah memang populer kan musik rock ya. Pada saat itu ya? Rock, ya. Itu 89-90-an Iya, udah mulai 90-an awal. Metallica, Guns N' Roses. Terus ballad ya keluar ya? Iya. Rock ballad gitu. Gue suka blues ya awalnya waktu itu di era MTV tuh lagu Still Got the Blues. Video klipnya masih sering diputar. Lu sama zaman era SMA gue waktu dulu, ya kita kan hampir sama tuh. SMA kan Still Got the Blues lagi naik-naik ya kan. Gary Moore. Anjir itu gue. Awalnya dari situ terus gue nganggapnya tuh itu bukan blues sih menurut gue kayak musik-musik top 40 aja top 40 gitu. Biasa. Oke. Di MTV itu kan ada playlist gitu ya. Gue ingat banget. Terus cuma gue suka permainan gitar kayak gitu. Terus Gary Moore nyanyi juga. Wah, gue banget nih. Terus gue belajar blues itu kelas 2 SMA. Udah mulai gue dengerin Hendrix. Oh, ya kan? Balik lagi ke 70-an lo ya. Itu lucu sih sebenarnya. Jadi banyak profil dari band gitaris-gitaris rock di era 80-an selalu bilang siapa gitaris favorit Anda? Iya. Jimi Hendrix. Gue penasaran dong. Oh, lu tadinya nggak tahu nih? Tadinya nggak tahu. Oke. Siapa sih Jimi Hendrix? Gue dengerin bukan blues juga Jimi Hendrix kalau menurut gue. Rock kan. Purple Haze, Voodoo Child gitu kan sebenarnya. Iya. Tapi tetap dia ngeliknya kan blues. Iya. Iya, oke. Begitu gue inget banget tuh, gue dibeliin kaset B.B. King sama itu baru. mantan gue dulu. Oke. Dibeliin kaset B.B. King, gue denger. Nah ini baru blues nih. 12 bar. 12 bar. Nah itu gue inget The Rolling Stone dong. Musiknya kan, ya kalau Rolling Stone kan banyak blues seperti itu. Repeating gitu ya? Iya, maksudnya musik 3 chord lah zaman dulu. 3 batu kalau orang bilang zaman 3 chord. Ya, 777 tuh. Jadi gue denger B.B. King. Ya gue berusaha untuk, karena gue pengen belajar musik roots. Gue putar terus dong lagunya. Gue belajar musik blues itu apa sih gitu. Oke. Berarti lu sama sejarahnya juga lu baca dong? Iya dong. Oke. Karena Dan katanya lebih kalau lucu. blues harus tahu sejarahnya. Jadi gue pernah belajar kursus gitar klasik zaman dulu. Jadi waktu masih SD gue pernah belajar klasik, terus berhenti di kelas 6. Terus di kelas 2, kalau nggak SMP gue masuk lagi. Terus gue berhenti lagi. Begitu SMA gue punya teman pemain bass gue, kita belajar klasik yuk. Buat apaan? Udahlah buat ngisi waktu aja. Belajar lagi. Gue udah grade 3 dulu. Wow. Gue bilang ngapain sih, gue kan pengen nyanyi gitu. Kalau klasik karena yang ngajak ini basis gue, biar dia bisa main musik lebih bagus gitu. Ayolah kita masuk bareng. Begitu gue masuk lagi, gurunya yang sama. Yang dulu lagi? Yang dulu lagi. Oke. Kamu ngapain belajar lagi? Pengen lanjut aja yang dulu. Oke, bawa bukunya. Nah, gue ingat itu di toko sekolah itu di toko musik. Yamaha lah gue ingat waktu itu.
Dia kan jual alat-alat musik, Iya, tuh. iya, iya, iya. Gitar, efek segala macam, elektrik gitar. Sebelum masuk kelas nih, gue nyobain gitu, cobain gitar itu dong, cobain efek itu dong. Gitu. Oke. Gue main kan, itu udah bisa. Gue main lead gitar itu udah bisa. Oke. Gue main riff lagu Guns N' Roses yang gitu ya, Paradise City lah gue ingat waktu itu. Terus guru gue lihat dong. Oke. Ya pas masuk kelas, wah kamu tadi di depan mainnya udah bisa kamu main musik kayak gitu ya. Iya om. Ya udah belajar, gue ingat baru sekali gue masuk. Dia kamu sih nggak usah lanjutin ini lagi. Oh. Jadi pas berakhir 45 menit ya belajar itu di kelas, kamu nggak usah. Kamu kalau mau main musik kayak gitu, kamu harus tahu pentatonic blues. Oh langsung digituin? Langsung dia? digituin sama dia. Karena kan dulu kan kalau klasik kan baca not balok tuh. Itu gimana cara mainnya? Pentatonic blues itu seperti apa? Gitu. Dia tulis dong. Dia tulis di whiteboard. Pentatonic, blues pentatonic. Pentatonic biasa sama blues pentatonic. Dia tulis, dia mainin dulu pakai piano. Ini kayak gini bunyi. Teng 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 teng. Kan? Terus gue coba di gitar akustik itu. Nah, ini tinggal kamu bolak-balik aja. Misal kalau di A, mainnya di A, ini di sini nih. Kamu tahu kan pentatonic block istilahnya. Iya. Ini kan kalau A, G, posisinya di situ. Paling cuma beda minor mayor ya? Iya, kayak gitu. Kalau kamu udah menguasain ini, kamu udah bisa main mau kayak Guns N' Roses, mau kayak Metallica, isinya semuanya ini. Tapi apa benar sesimpel itu sebenarnya? Ya dia ngasih taunya seperti itu. Oke. Jadi apa namanya? Ini kamu bolak-balik aja. Oke. Gitu kan. Udah besok, minggu depan kamu gak usah masuk kelas lagi. Gila juga. Gue dibekalin itu men. Padahal duit kan mau buat dia ya. Tapi lo disuruh. Gue tulis dong pentatonic. Di rumah gue belajar itu kan, gue dengerin. Iya juga. Sebenarnya licks ini udah sering gue mainin. Tapi lu nggak tahu apa itu. Gue nggak tahu itu apa gitu. Ada di bagian melodi, ada itunya. Ada gitu itunya kan. gitu Ya, kan. ya, oke. Tinggal ya kita main bending apa segala macam kan udah ini. Yang penting udah tahu not dasarnya aja. Nah dari situ gue mulai tekunin yang namanya blues. Oke. Jadi gue dengerin musik era itu ada Tesla gitu-gitu ya, terus apa Cinderella, isinya kan mereka kan blues bass kan, Iya. rock blues bass gitu. Dan itu SMA ya? Iya. Nah di situ gue mulai memperdalamin lagi tuh. Dari B.B. King gue dengerin Stevie Ray Vaughan. Oh oke. Terus? Dengerin Stevie Ray Vaughan. Cuma kan kayaknya mainnya lebih sulit dari B.B. King gitu Ya, kan. B.B. King kan feel-feelan doang kan. Main bending dengan yang ini gede, tebal kan. Iya, yang bukan yang overdrive banget. Iya. Nah kalau Stevie Ray kan udah, wah nih gila, gimana mainnya nih ya. Bendingnya bisa setinggi Dia kan itu. pakai ini kan enggak? Enggak ya? Ini kan bending ya? Iya. Gue inget tuh gue dengerin album The Sky is Crying lah. Itu si Stevie Ray. Terus udah dari situ tuh pokoknya gue dengerin musik yang ada bluesnya aja gitu. Cuman lu tuh aneh loh, nggak common dengan yang kita kan sejaman lah. Kita itu dulu gini, kalau banyaknya band-band, wah kita harus rekaman, kita pengen ngetop. Berarti bikin lagunya yang enak, gitu kan cuman gitu. Lu tuh beda ya, gue pengen blues gitu. Pada saat itu juga lu nggak punya, wah gue harus ngetop, gue harus begini. Lu cuma yang ada pengen blues. Ada sih. Jadi waktu gue ingat banget tuh ketika Slang ngeluarin album pertama. Oh iya 93 apa 94? 91 kan? lah. 91. Oh iya oke terus. Gue ngerasa wah ini musiknya asik nih gitu.
Walaupun pop ya Iya, nadanya walaupun ya. kayak Bon Jovi Iya, gitu iya, ya. iya. Cuma gue bisa loh main musik kayak gini gitu. Oh, oke. Gitu loh. Terus gue kan pindah kan ke Jakarta kuliah. Kuliah di mana? Kuliah. Gue dulu di ABA. Oh, Cikini. Aba. Gue pernah di Aba loh. Serius. Coba berapa bulan cabut. Sekolahnya kandang ayam ya. Cewek cakep-cakep dulu. Oh iya dong. Jadi gue ingat banget tuh. Nah di situ gue masuk kuliah di situ, gue terus ya zaman itu orang ngeband ya, suka ada musik festival, kompetisi lah. Iya, dulu banyak banget soalnya. Gue ingat banget kakak gue kuliah di UNAS. Terus di UNAS itu selalu bikin ada aja acara blues competition, gue ingat banget. Gue disuruh ikut dong sama kakak gue. Ya gue cari dong teman-teman gue kan yang satu kampus. Karena lu bukan di sana lagi ya, jadi lu orang baru. Jadi gue ngumpul-ngumpul, main trio juga gitu. Mereka yang tadinya, mereka suka sih musik kayak Jimi Hendrix kan. Gue inget banget sih di era 90-an itu, kayak legend-legend itu mulai di remaster kan. Kayak Led Zeppelin, Bob Marley, Jimi Hendrix, Steve Ray Vaughan. Kasetnya lagi banyak dijual kan. Terus, yaudah kita bawain, gue inget banget tuh gue bawa lagu Steve Ray Vaughan ya. Terus lagu apa lagi? Still Got the Blues tetap bawain? Bukan Still Got the Blues. Walking by Myself. Oh tapi tetap Gary Moore. Iya. Tetap Gary Moore. Walking by Myself enak juga tuh satu. Jadi gue bawa lagu Stevie Ray itu Cold Shot kalau nggak salah. Terus sama itu. Dan sambutan? gue kan ngeliat kan, maksudnya yang peserta. Oh mainnya begini kok anak Jakarta ya. Maksudnya begini itu gimana? Musik bluesnya masih rock gitu loh. Oh oke. Berarti cuman root aja ya? Iya maksudnya banyak teman-teman gue juga ada kan. Maksudnya mereka tuh bawa macam-macam, ada bawa lagu Mr. Big juga. Iya. Kayak gitu. Gue bilang sama teman gue, udah tenang aja, kita pasti menang. Oh lu ngomong gitu? Oke. Kalau oke. Temen gue udah begini juga kan, wah ini saya. Lu trio lo? Trio, dari dulu tuh mau bikin trio gitu kan. Dan lu nyanyi? Gue nyanyi. Oke. Main, pengumuman, terus kan pengumumannya mulainya dari yang bawah. Dari yang bawah dulu kan. Harapan. Wah nggak masuk gitu nih. Udah tenang aja gitu. Tapi gue juara 1. Ya, oke. Dari situ kan, wah teman-teman gue semangat lagi kan. Wah nih, ayo kita lanjut gitu. Cuma gue ngelihat temen gue tuh bukan tipe anak band yang punya visi untuk besar. Dia hobi aja. Salah satunya tuh basisnya waktu itu namanya Omar yang Jackpot. Tahu band Jackpot? Enggak. Omar namanya. Omar. Gue tahu lah penyanyi luar Omar. Oh dia basisnya? Dia basisnya. Dia pemain gitar sih aslinya. Oke. Ya udah berarti. Berarti lu dari situ udah menekuni blues aja? Iya. Jadi gue di seputaran Depok nih karena gue kos di situ dulu ngikut abang gue. Dari situ gue ketemu teman-teman yang pengen bikin band. Band lu mau nggak? Musiknya apa nih? Ya musik kita. Lu pernah denger Led Zeppelin nggak? Wih, ngeri nih Led Zeppelin kalau menurut gue tuh cukup rumit kalau menurut gue kan. Iya. Boleh deh. Jadi gue belum pernah taunya Zeppelin itu gue taunya Stairway to Heaven tuh. Iya. Jadi begitu mereka bawa kasetnya, wih, blues semua isinya kan. Iya, ternyata. Gampang, ayo kita. Gue kulik dulu ya berapa lagu, 5 lagu dulu deh. Macam-macam deh, Black Dog, Heartbreaker ya gitu-gitu. Karena rootnya itu ya. Iya, udah kebaca sama gue permainannya kan. Tadi sih itu tuh tadi Pentatonix gurunya tuh berubah. Udah kebaca gitu loh. Terus ya udah dari situ, ya untungnya pada saat itu gue udah mulai kita bikin lagu ya. Oh itu untungnya ya. Dan lagu lu dari dulu ngeblues. Rock and roll sih lebih ke. Tapi rock and roll tuh sama blues tuh ya mirip-mirip. Orang-orang awam tuh mirip-mirip. Mirip. Cuma begitu pelan
Nah itu udah kelihatan bluesnya begitu cepet dah. Memang sih waktu itu band itu memang arahnya ke situ gitu loh. Memang kita bikin kayak Led Zeppelin yuk yang gitu-gitu. Bukan kan era itu era grunge ya. Bukan kayak BB Kim, enggak gitu ya. Kayak era grunge. Gue nggak. Eddie Vedder dong. Zaman-zaman itu ya. Zaman itulah. Iya. Grunge. Per Jam terus ini. Iya grunge lagi mulai itu. Nirvana juga kan. Teman-teman gue kayaknya nggak ada musiknya nggak ke arah situ gitu, lebih ke klasik rock kan. Ya udahlah, gue bikin. Coba kita bikin banyak lagu, tapi kita pada saat itu coba ke record label. Udah jadi kan. Cuma nggak ada yang diterima satupun. Lagunya berat banget. Iya. Itu yang apa ya? Gue sih sebenarnya pengen banget masuk industri gitu lah. Tapi industri tidak berpihak ke gue gitu kan. Nah itu makanya tadi gue bilang, lu tuh nggak common. Kalau common pasti kan akan gimana caranya lagunya nanti jadi begitu kan. Lu tuh langsung into kan ke blues. Waktu itu tuh karena lu nggak tahu bahwa itu adalah niche, marketnya kan ada sendiri. Ataukah lu seberani itu yang enggak blues bakal gue naikin? Pasti lu nggak akan yang kedua dong. Gini, di kepala gue pada saat itu waktu gue bikin materinya kan teman-teman gue tuh ngarepinnya dari gue kan. Karena lu pemain gitar, lu leadernya dong. Kayak Jimmy Page gitu. Oke. Ya udah, gue kan di rumah tuh punya multi track yang pita-pita itu ya kan, yang kaset itu ya, bikin. Tascam. Vostek. 4 track ya. Terus gue bikin banyak pertanyaan gitu yang seleksi. Kamu kenapa main musik kayak gini? Kenapa main musik rock and roll begini? Karena nggak ada yang bikin musik kayak gini. Di kepala gue tuh begitu. Jadi kepala lu tuh, gue nggak boleh sama. Ya itu. Oke kan? Itu. Iya. Ya ini out of the box sih. Jadi Ya. apa namanya? Enggak. Kalian tuh harus bikin musik tuh seperti Yang ini. kayak gini ya kan? Ya muncullah rekaman lagu-lagu Dewa gitu, Gigi. Terus zaman dulu masih ada band apa? Scat itu. Scat. Voodoo gitu. Gerbi. Ya Gerbi. Terus bikin musik kayak gini, bikin musik yang banyak cewek-cewek suka. Terus cowoknya, gue kan bawel dulu ya. Terus kita nggak bisa gitu menghibur para lelaki gitu. Oke. Ya prinsip gue tuh nggak bisa kepake di industri gitu, karena gue berpikir kan, Dan lu kekeh lagi. Gue mencoba untuk ini ya, ikut bikin musik kayak gini, oke gue Lu coba tapi ya? Gue bikin lagu-lagu ballad. Tapi masih kedengeran blues juga. Iya. Kan ya? Datang 2 kali. Gue nggak mau yang ketiga kali. Oke. Kalau yang ketiga kali ini, yang ada gue ngamuk kan. Gue bilang, ngapain kita kesana lagi gitu. Capek-capek udah bikin. Jadi lu berharap pada saat itu gue ketemu label yang gila deh, gitu ya? Yang mau out of the box ya. Jadi kita akhirnya tuh yang kita indie aja deh. Oke. Gue inget banget yang indie pada saat itu cuma pas band. Iya. Iya kan? Iya. Pas band aja bisa. Tapi pas band kan Tapi musiknya kan musik. Iya, musiknya ya. Lagi ngetren pada saat itu kan. Ya udah kita bikin aja. Ya gue coba bikin lagi rekamannya yang pakai modal sendiri. Iya modal sendiri, pakai pita kan. Pakai pita 2 Mahal tuh ya, inch. mahal ya. Iyalah. Dulu bokap gue support gue. Oke, alhamdulillah. Oke. Ya kan? Bokap gue support. Berapa nih? Udah kita hitung-hitung, sekian. Jadi juga gitu. Bikin Cuma banyak pendapat orang-orang, wah lu nggak bisa, nggak bakalan laku lu. Ya gue sebenarnya tuh yang, kalau gue kan nggak peduli ya. Teman-teman yang lain kan, yang capek juga nih main musik. Iya. Nah itu gue mulai yang di kepala gue adalah, gue harus bikin aja terus. Dan waktu itu belum Gugun Blues dong namanya. Bukan. Lu pakai nama apa? Pakai nama band apa? Iya kan? Nah itu memang tuh kendalanya adalah kalau memang kita setipe lah ceritanya.
lu kan pengen menggabungkan temen yang capek. Iya, temen yang capek. Temen yang capek. Akhirnya kita tinggal sendirian. Jadi tinggal sendirian, tapi gue tetap bikin sih ya. Gue ketemu pemain drum gue pada saat itu, cuma ada meninggal sih sekarang. Dia kena suka gitu kan, lu banyak juga koleksi lagu lu ya. Udah kita bikin di tempat saudara gue deh gitu. Nah gue tuh di akhir tahun 99 itu gue bikin project. Oke. Namanya The Gun Project. Kenapa degan? Denny Gugun. Oh, degun. Tapi kita plesetin The Gun apa sih? Kelapa muda. Oh ya udah sih. Penawar. Ya udah akhirnya bikin itu. Gue ke record label lagi. Tetap dengan gaya yang sama. Tapi beda lagu aja. Ada lagu ballad Lightnya satu. ada, yang lightnya ada. Oke. Jadi gue bikin, karena kaset itu kan ada dua sisi kan. Iya, set A, set B. Satu instrumental, satu yang pakai lirik. Oke. Jadi set A, set B. Oke, terus. Tetap juga gue kayaknya tuh yang itu udah jadi, maksudnya udah Mixing mastering ibaratnya lah ya. Maksain, tetap juga gak tembus. Gak tembus juga. Gimana ya? Goksnya tuh. Terus akhirnya tuh yang punya modal nih, udah lu tenang aja. Gue inget banget dia masukin, pernah tau Alpha Records nggak? Tahu si Irif. Dia masukin ke situ. Nah, terus masuk. Ya masuk kan. Keterima, ya Irif? istilahnya kita titip edar. Oke. Jadi nggak terlalu besar effortnya. Yang penting lu master udah ada. Oke, terus. Ya cetak segala macam. Berarti video klip sendiri dong? Video klip sendiri. Bikin video klip. Dan itu gue ingat ada dua video klip pada saat itu. Ada di TV kan. Kalau dulu kan kita dengerin tangga lagu yang gitu-gitu kan. Yang pagi-pagi itu loh. Jam-jam 7. Ada di Antv, ada di RCTI segala macam. Wih, seneng dong lo. Iya, gue liat. Cuma gue nggak ini gitu loh. Nggak, aduh kenapa lagunya begini. Kok kenapa lagunya begini? Kan lagu lu. Ini lagu ballad man. Oke. Tetap yang dipilih yang itu ya. Iya, maksudnya ada model ceweknya gitu yang menurut gue dia nggak gue banget. Oke. Oh ini udah keras dari dulu. Kurang rough gitu loh. Maksudnya tuh rambut gue disisir rapi gitu kan. Pokoknya ya udah lepas dari situ gue ya band itu pernah manggung beberapa kali terus kayaknya yang Ya biasa-biasa aja lah, sosok lah ya. karena gue ngerasa kurang. Lunya juga hatinya juga kurang ya. Terus juga materinya kan banyak instrumental gitu, gue ngerasa tuh capek juga main instrumental gitu. Gue pengen bikin full ada vokalnya. Gue bikin terus. Sendiri akhirnya lu bikin lagi, nggak sama degan lagi. Enggak, gue sendiri. Mau? Gue bikin sendiri. Zaman dulu udah ada komputer multitrack. Oke. Apa sih dulu Cakewalk? Nah, Aji zaman dulu banget. Zaman dulu banget ya, di rumah gue diajarin sama teman. Tapi lu ngulik ya? Terus. Diajarin ngerekam. Gue bikin lagu sampai banyak banget. Itu, nah di masa itu gue main di kafe. Oh pernah main di kafe juga? Iya, gue. Lu di kafe apa? Dulu di Bibis ya. Bibis Menteng. Bibis, ya gue tahu. Itu kan awal 2000 udah buka dia. Iya. Udah mulai. Oh sempat main di Bibis dulu? Di Bibis, terus di daerah-daerah Kemang lah. Eastern situ. Eastern Promise, Star Daily yang lama. Oh iya, Star Daily. Bule-bule banyak situ. Terus cuma gue maunya main, kan banyak orang bilang nggak main top 40. Wah enggak lah, males nguliknya gue. Oke. Lagunya terlalu banyak. Gue bikin band trio bisa main regular di cafe. Gue bawain blues. Bluesnya lagu siapa aja? Hendrik, Macam-macam. semua ya. Makanya klasik blues. Memang sih lebih spesifik gue Stevie Ray Vaughan sama Hendrix. Oke. Cuma kan lagu blues banyak kan? yang maksudnya yang bisa masuk kategori orang-orang tahu ya. Orang-orang tahu yang populer. Orang-orang tua. Iya. Yang gitu-gitu. Dan itu gue cukup sering main gitu. Dan lu di situ juga untuk mengini kali ya, menghibur diri lu untuk nggak nunggu-nunggu rekaman mulu kan sambil iseng aja lah gue gitu ya. Iya, gue kesampingkan itu dulu karena gue ngelihat ada lagi nih, gue harus punya nama dulu di area kecil lah. Iya, gitu iya. Mungkin
di club circuit gitu-gitu ya, bar. Nah di situ gue mainin musik kayak gitu, ternyata banyak yang ngundang gue. Oke. Terutama mungkin di Kemang waktu itu banyak ekspatriat ya. Iya. Mereka suruh main di acara ulang tahun, di kafe-kafe gitu, acara apa namanya, Independence Day Amerika gitu-gitu ya pokoknya. Akhirnya lu melek di sini. Oh ternyata gue ada pangsanya nih. Ada. Jadi gitu loh ya mikirnya ya. Sampai kalau orang Indonesia sebenarnya kan masih bule minded, American minded. Oke. Begitu dia lihat, oh ini band ini, tapi Lagi banyak ngetop. banyak yang suka bule-bule ya. Oh. Kita ikut dong orang-orang. Iya, Ada iya, apa sih nih? Iya. Sedikit silau ya. Iya, boleh ya. maksudnya kok banyak yang dengerin orang-orang asing nih gitu. Jadi FOMO lah kalau zaman sekarang. Gue Jadi juga harus mulai denger nih, dong. mulai. Mulut ke mulut. Ya di zaman itu ya banyak akhirnya anak-anak muda yang nonton. Oh good dong. Anak kuliahan lah. Yang gue belum ngeluarin album tuh. Oke. Orang masih pengen lihat blues kayak apa sih. Gue inget banget gue main di daerah Falatehan dulu. Ada satu bar gitu. Gue main. Gue diundang. Cuma 2 kali main lah. Setelah main nih kan ada break. Gue disamperin orang dong. Boleh. Bukan orang ini lah. Orang Indonesia. Terus dia ngomong apa? Mas itu musik apaan sih? Kayak zaman dulu dong. Gue bukan aja, gue ketawa. Wah, itu blues. Gue bilang, blues kayak gitu. Yang di kepala gue adalah berarti ini orang awam mungkin nggak tahu ya musik kayak gini. Tapi suka, tapi nggak tahu musik Yes, dia apa. suka. Dia Dia suka. Ya, suka. pasti karena nanya kan. Dia suka lagunya energik juga ya. Pokoknya dia bisa nikmatin permainan gitar ya gitu ya. Iya. Cuma dia nggak tahu itu jenis musik apa kan. Itu blues. Gue sampai mikir tuh yang setelah dari situ, kayaknya ini gue harus perjuangan berdarah-darah nih gimana Memblueskan caranya. masyarakat. Memblueskan masyarakat gitu. Walaupun sebenarnya dulu-dulu Udah ada. Om-om kita lah kayak Iya, Oding iya, Nasution, iya. almarhum, gitu, Doni Suendra. Tapi benar nggak sih sebenarnya semua kayak jazz kayak itu rootnya dari blues tetap. Sedikit banyak sih, Iya kan cuma kalau ada aja pasti nada-nada itu pentatonic sebenarnya blues itu. kalau disamain banget sih enggak sih. Ya tapi pentatoniknya kepake Cuma terus ya. kepake. Iya, Jadi kalau kita lihat musik blues itu kayak musik industri, maksudnya penyedap rasa lah. Oke. Di era itu. Oke. Kalau pemain jazz jazz itu sebenarnya lebih dekat ke musik klasik sih kalau menurut gue. Klasik ya lebih Iya. dari klasik ya. Klasik. Cuma dia harus ada itunya yang Iya. membuat itu jazz itu dia harus dekat musik Afro Caribbean itu loh. Afro Caribbean. Iya dong. Afro Caribbean tuh bukannya Iya kayak musik Afro secara beat. iya. Iya dari karena dari Latin ya. Itu enggak, kalau itu enggak ada, itu Nggak jazz ya. enggak jazz. Jadi musik klasik. Jadi musik Kan klasik. chordnya rumit. Iya. Nah, akhirnya lu di sini, gue pengen tahu nih. Tiba-tiba pada saat itu gue lupa gue 2000 berapa ya. Pokoknya gue udah punya Rocker Kasarung pada saat itu. Gue denger ternyata Gugun Blues Shelter. Gue di kepala gue cuman gini. Harusnya yang namanya Gugun itu jago blues nih. Gue cuman gitu dong. Gila gak? Gugun Blues Shelter. Sepede ini dia membuat namanya adalah Gugun Blues. Karena menang sampai gue dengernya gitu. Gugun Blues dari Indonesia menang ke luar negeri. Patriotik gue keluar dong. Bangga dong ada musisi kita diterima di luar tuh bangga banget. Kita nggak tahu ya, semua kayaknya musisi yang bersama deh. Jadi gue pengen tahu dong Gugun Blues tuh siapa sih gitu. Jadi akhirnya pasti gue lihat, ini main gitarnya, penyanyinya mana ya? Gue nggak tahu lu penyanyinya. Gue nggak tahu lu penyanyinya gitu. Jadi udah nih, gue tahu itu gitu. Lu di Gugun Blues. Nah pada saat itu, lu tuh udah punya album. Udah. Album keberapa itu? Album udah ada 3 kalau nggak salah. Iya 3. 3. Laku apa enggak 3-3-nya?
Setelah album ketiga. Nggak, di 3 ini nggak ada yang laku. Yang maksudnya yang lebih, jadi gini ya. Kan ada, kalau dulu kan kaset kan. CD. CD itu laku. CD laku. CD laku. Oke. Sama dulu tuh apa ya? Gue bisa dapat ada royalti gitu ya. Oh, oke. Itu di album kedua. Apa tuh? Apple Music apa? iTunes. Iya, iTunes. iTunes itu karena kan internasional ya. Iya. Oh. Bahasa Inggris pula. Iya, bahasa Inggris. iTunes itu kan langsung direct gitu. Direct. Satu lagu tuh $1 kan. Langsung. Gitu loh. Terus gimana tuh? Ini yang gue tadi tuh. Kenapa nama lu? Nah, ini kita balik ke sebelumnya. Tiba-tiba nama lu Gugun Blues Shelter. Kenapa nggak kayak Menarik waktu itu? sih itu. The Gun or apa gitu namanya. Nah, itu kenapa? Jadi gini. Lu sepeda itu lu, saya yang paling blues waktu itu di band gitu. Bon Jovi nih gue bilang nih orang nih. Jadi memang gue inget banget deh waktu itu tuh sebelum gue bikin nama band, gue tuh udah sering diajak main sama orang-orang nih. Oke. Gue sendiri untuk lu main dong. Oke. Waktu itu Dodika Tamsi punya band gitu ya, terus Seven Years Later. Terus masih Alpamas waktu itu. Alpamas, oke. Terus Dodi Swendra itu punya band Big City Blues Band. Oke. Terus Oding Nasution tuh punya Blues News. Oke. Jadi gue suka jadi inilah guest di situ. Guest musician. Dari situ orang mengenalnya itu cuma Gugun. Gue pernah waktu itu, gue ingat banget gue main di BBC itu gue bikin nama band. Tapi nggak ada yang notice satupun. Nggak pernah nama band gue disebut. Bluesbug nama band gue dulu. Nggak pernah nama band. Nggak pernah disebutin. Siapa yang main? Gugun. Okay. Band siapa yang main? Band Gugun. Oh. Gue di Kemang, siapa yang main? Gugun. Selalu nggak pernah band gue tuh disebut, nggak pernah. Akhirnya gue sambungin dong Gugun and the Bluesbug. Tetap Gugunnya lagi. Tetap Gugun. Tapi paling enggak tuh mereka siapa nih? Gugun and the Bluesbug gitu. Nah, terus ya orang kan taunya cuma akhirnya itu cuma orang tahu Gugun Blues karena musiknya blues gitu kan. Gue sih nggak keberatan sih, maksud gue tuh. Ya udahlah ya. Gue nggak bawa musik yang lain gitu loh. Gue nggak coba bawa musik-musik yang apa jazz atau pop gitu-gitu enggak. Gue taunya orang Gugun pasti main blues gitu. Nah, nama itu berganti karena gue ganti-ganti personil kan. Oh berarti lu nggak punya band tetap ya pada saat itu? Pada saat itu enggak. Jadi lu ambil aja yang mau main sama lu. Iya benar. Okay. Jadi dulu berarti tuh ini sih solo sebenarnya pada saat itu. Basisnya macam-macam lah. Iya, sempat itu kalau zaman dulu tahu band Wah Band tahu nggak? Nah, itu Koko tuh. Koko. Depok ya? Cuma Putih dia. Si Koko yang pakai cupluk musik anak motor kan? Yes. Ya, itu tuh main bass sama gua dulu. Iya itu. Ngasih hammer wah itu. Itu Iya, juga blues terus, juga sih. Iya, blues Rolling Stone abis. Cuman sekarang jadi naik motor mulu. Iya. Si Koko. Terus sama Elpamas itu sempat Mas Harto namanya. Sekarang di Lemonti dia. Tahu. Basisnya Lemonti. Tahu. Itu dia lama sama gue tuh. Oh, oke. Jadi dulu drummer ganti-ganti. Oke. Jadi gue tuh kalau misalnya gue diundang ada event apa, lu main sini ya gue. Kalau ini nggak bisa ada ini ada gitu. Oh. Ya udah gue baru bentuk ininya gue telepon satu-satu. Bisa nggak main ya kita latihan sekali. Tinggal kasih lagu. Selalunya kayak gitu dulu. Nah tapi akhirnya yang di kepala gue ya, Gugun Blues itu ada band tetapnya gitu yang gue tahu tuh. Iya. Ya kan ada Jono, orang bule. Wah dulu kan, wajib orang bule main bassnya gitu kan. Ini pasti nih internasional nih gue langsung gitu kan. Internasional. Dulu apa aja kalau gue yang gue tahu waktu itu ya. Ada lu, ada Jono, siapa lagi? Awalnya tuh Mas Iskandar. Mas Iskandar udah meninggal. Mas Iskandar ini vokalis di Big City Blues Band.
Cuma dia drummer dia udah tua orangnya. Gua ketemu aja umurnya udah 50 something lah, udah 57 apa berapa, udah tua lah. Nah dari situ tuh karena gue lihat nih Mas Iskandar ini bisa nyanyi juga, terus dia suka, gue suka lagu-lagu lu nih Gun, materi lu main trio enak nih, yaudah kita bikin band yuk. Mulai kita latihan. Gue mainnya di Bali dulu. Wow, langsung ke market lu ya? Iya maksudnya coba ya sempat main di Kemang area. Kemang Bali langsung. Gue ngerasa tuh yang kita kayak coba main di Bali nih. Karena gue ingat banget tuh dulu Bali tuh ada band bluesnya, cuma nggak yang total mainin blues gitu. Iya. Karena gue punya teman-teman juga di situ kan. Udah lu datang ke sini dong bawa musik lu. Awalnya gue berangkat sendiri, coba main. Gue dikenalin sama komunitas yang mainnya bule-bule juga. Oke. Mainnya cuma di komunitas orang Inggris gitu-gitu, orang Itali. Lama-lama kan ya itu tadi. Karena dilihat, yang nonton kok bule semua nih. Sementara yang main orang Indonesia gitu. Ikut dong orang-orang lokal nonton juga. Iya, karena si FOMO itu. Iya, karena ya itu berlanjut terus tuh. Setelah dari situ gue baru sama band gue ini tadi, Jono, Mas Iskandar, kita main di Bali kayak seru deh. Oh itu udah mulai tuh, mulai di sana. Udah mulai main, kita di situ tuh 2 minggu, mainnya hampir tiap hari. Anjir. Jadi bikin deal, ya sistemnya dulu tuh Bali tuh masih asiknya dulu. Ya udah kita bagi hasil yuk. Oh, gitu. Oke. Jual tiket, gue ingat banget tuh antara 50.000 sama 75.000. Nah, bagi-bagi deh tuh. Nah, ya kan? 25% buat kafe, ada yang udah 100% buat kalian gitu. Oke. Karena mereka ngelihat F&B-nya dia mereka tuh. Kita ngasih ini sih. Jadi dulu kan belum ada sosmed banget ya. Iya. YouTube ada, cuma belum so populer sekarang. Ini ada loh, kita YouTube dikasih link. Wah asik juga nih bandnya gitu loh. Ya udah. Jadi dulu Bali tuh masih bisa untuk kita main di sini ya. Tapi kita nggak punya sound system. Gue punya teman di Bali yang lu menyarankan kasih solusi. Bayar berapa nih? Udahlah 300.000 lah. Backlines, Evo mixer segala macam. Yang penting happy kan. Karena teman gue juga pengen senang-senang juga kan. Wah ada teman gue yang main deh. Udah lu kalau butuh alat, lu kontak gue aja. Nah di situ gue bukan cuma main di kafe-kafe doang. Di saat itu ada yang tertarik, wah party di villa gue yuk. Iya, gitu. Iya. Sore berenang dulu di kolam renang kan, pasang-pasang. Minum-minum dulu. Iya kayak gitu. Jadi gue ngerasa tuh yang ada kok peminat. Dan lu enjoy dengan itu waktu itu. Iya, gue sangat enjoy ya. Sangat enjoy. Jadi lu nggak mikirin untuk gimana nih gue nggak, maksud effort tuh nggak terlalu besar. Gue pokoknya harus ngetop, nggak, bukan begitu. You enjoy with your life aja, with your style ya. Maksud gue tuh pasti kita tetap itu tadi. Lu mau berdarah-darah pun di sini gue pengen masuk industri. Tetap ya. Tetap gitu. Tapi dengan musik kayak gini. Oke. Akhirnya gue denger lu dikirim keluar. Nah itu gara-gara apa? Kok bisa itu seberuntung itu atau sejago itu? Gue tuh udah mulai happening tuh di sini. Iya. Di komunitas-komunitas pokoknya lu udah oke lah. Di komunitas indie juga. Pada saat itu kan masih indie di Jakarta memang lagi gila banget. Lagi naik-naik ya. Naik banget kan. Kita udah sering main di pensi. Lu gila. Band blues mana bisa main di pensi? Iya. Coba lu. Kan orang pasti tahu ya, mungkin ya musik-musik rock atau yang lagi trendy pada saat itu musik alternatif lah atau musik reggae gitu-gitu. Pasti banyak dong main di pensi. Kita band blues. Gila ya. Band blues bisa main, itu yang akhirnya memasyarakatkan sampai blues. Basis gue si Jono itu sampai yang wah gila ya kita bisa main di pensi. Ada apa ini? Udahlah kita main aja, nggak peduli genre deh gue bilang gitu. Kita main aja. Kalau orang senang ya udah gitu lah. Gak usah pikirin kita main musik apa.
Yang penting orang senang. Nah dari situ kita sering main, udah mulai inilah ya. Ya manajer gue pada saat itu ya, dia dapat info. Ini ada kompetisi nih, yang ngadain Hard Rock Cafe. Apaan kompetisi? Kompetisi ini, pertandingan gitu loh. Iya ini diseleksi bandnya. Kayak festival gitu Iya ya? kayak festival gitu, kompetisi. Awalnya gue nggak mau, masuk musik kompetisi gitu. Musik kita pasti kalah gue bilang. Gue kan ngebayanginnya tuh musik rock di era itu. Di era itu pada saat itu. Coba aja deh. Ya udahlah coba. Emang yang membuat gue pengen main di situ, gue nanya dulu. Emang yang menang tuh ngapain? Oke. Dapat berapa gua? Nah, kan tahu kan dulu gue tuh nggak berpikir duit. Iya, oke. Ngapain? Rekaman, dibikinin album. Yang menang main di Hyde Park, opening Bon Jovi. Berangkat gue bilang. Gue bilang berangkat. Hyde Park kan. Gue tahu Rolling Stone main di situ. Iya, Eric Beatles Clapton. juga kan semua juga. Semua band di Inggris Berangkat. Ayo kita harus menang gue bilang. Oke. Hyde Park kan. Berangkat gue bilang. Gue gak peduli opening Bon Jovi. Udahlah. Pokoknya lu pengennya main Gue di pengen Hyde Park. main di Hyde Telapak Park. kaki gue nyampe ke situ gitu kan. The main stage, bukan the second stage. Oke deh. Nah dari situ tuh, memang band-band yang ikut siapa aja? Ternyata band-band industri semua ikut. Oh serius? Iya, band label. Jadi titipan label masuk semua. Aduh, deg-degan Ada lagi dong. band indie juga ada. Ya cuman deg-degan juga kan karena suka ada kong kali kong. Ya, ada kan kita mikirnya kan gitu. Gue ngeliat. Tapi kan gue tahu kan. Gue ngerasa tuh nggak mungkin band musik kayak gini masuk ke kayak gitu. Oke. Kita perpakai bahasa Inggris, dia bilang pasti mereka. Itu lu udah punya poin pertama tuh ya. Terus yang bikin gue kuat lagi ternyata jurinya teman-teman gue. Ada Ovi, Rif, ada Abdi, gitu-gitu pokoknya yang senior itu. Ya, lu jadi juri. Gue bilang, lu lagi Gun, gimana nih? Udah lalu lihat band gue kayak apa mainnya. Oke gitu. Terus wartawan-wartawannya juga kan ada yang dari Rolling Stone, dari apa? Ya karena kan lalu lagi happening juga. Iya kan lagi kita sering diliput kan, jadi. Nah cuma lucunya waktu itu syaratnya adalah lu harus bisa nge-cover lagu Bon Jovi 1. Iya, lagu bilang. Ini aturan dari mana nih? Lu ambil yang Dead or Alive lagi jangan-jangan? Enggak, lu ambil. Enggak dong. Gue ingat banget tuh. Gue ambil lagu Keep the Faith. Oh, Kan lebih funk kan? Oke. Tarik kita gitu kan. Terus gue kasih tahu teman-teman gue ya Bowie sama Jono. Tadinya mereka juga mikir gitu, wah pasti Gugun milihnya yang blues yang ala Bon Jovi. Enggak, gue bilang gue mau lagu ini. Biar pada joget semuanya. Tapi kita main ala kita aja gitu. Ya udah dari situ. Gue hafalin dulu dong lagunya. Liriknya segala macam. Jadi gue membuat aransemen musik tuh jadi kayak trio. Bon Jovi kan ada keyboard. Ini gak ada jadinya? Enggak, bertiga aja se-funky mungkin gue. Oke. Seru juga gitu kan. Terus gue banyak lihat band lain, ada Saint Loco. Iya. Mereka ikut? Ikut juga? Oh iya oke. Apa lagi ya? Piwi Gaskin apa gitu gue lupa. Oke. Gue banyak banget deh band Changcuters. Changcuters ikut. Terus gue mikir, wah nih Changcuters masuk nih. Ternyata nggak juga gitu lah. Dia nomor 2. Oke. Akhirnya. Berangkat juga tapi dia? Nggak. Dia dapat duit doang. Gue dapat duit terus berangkat. Hadiahnya. Lu pas menang nih, lu berangkat ke sana kan? Bener nggak sesuai janji? Maksudnya?
lu berangkat, di akomodasinya bener, Oh, iya. terus juga udah gitu, juga lu main bener-bener jadi pembukanya Bon Jovi, atau di sana banyak pembuka Bon Jovi, karena kan mungkin gak hard rock sini aja dong, hard rock mana-mana juga ngadainnya sama, dan gitu. Itu benar ya, maksudnya kita berangkat, dimodalin segala macam, ditaruh di hotel di London, bintang 5 lah. Four Seasons, situ kan deket Hyde Park. Intercontinental. Intercontinental, Ya, kan oke. dekat banget tuh. Iya. Di sana pokoknya semua tuh kita nggak ngeluarin duit lah sama sekali. Oke. Dikasih uang saku Jajan, gitu kan. sponsoring. Terus dikasih VIP card untuk All access. ya all access gitu-gitu yang jadi seru sih sebenarnya festivalnya itu bener-bener yang kita tuh dibikin kayak rockstar. Waduh, itu yang penting. Itu ya. yang penting Buat tuh. kita tuh itu ya. Jadi kita- pengakuan dan treatmentnya tuh bener gitu. Kalau di backstage itu gue inget banget di festival tuh ada satu dia bikin mini hard rock cafe. Dibikin sama dia, di dibikin sama dia, setting sama dia, ada setting sama dia. gitar-gitar segala, ada bisa panggung. minum, bisa apa? Gratis, all gratis. Sampai massage tuh gratis. Massage Gila ya. gratis. Keren ya. Mau minum apa aja ada. Hyde Park itu di London gede banget, jangan Ya, salah. gede Lebih gede dari Kebun Raya kali ya. Iya. Gede banget. Opening Bon Jovi gitu loh. Ternyata pas lihat schedule, kok bukan ya? Oh iya. Kok Rod Stewart? Kita main di hari. Oh seneng Rod Stewart. Iya. Gila Jadi Pak. gue bilang, wah gue suka Rod Stewart. Iya oke. Wah lebih keren dong. Ya bagus dong. Jadi sebenarnya itu bukan opening. Iya pokoknya lu bisa manggung bareng. Jadi tuh kita festival mulainya kalau nggak salah jam 2 siang. Kita tuh opening festival itu. Oke. Cuma kan kalau orang sana, karena tiketnya kan mahal. Mereka tuh pasti nonton dari awal gate Iya, dibuka iya. udah 30.000 orang. Iya. Dan bener gak sih menurut gua ya, orang sana lebih appreciate lagi kalau nontonnya. Iya. Walaupun pasti dia nggak sih. tahu lu, tapi dia, Mereka tahu jenis musiknya. iya. Mereka kadang-kadang knowledge-nya lebih tinggi ya untuk Jadi mereka nggak bertanya-tanya lagi. Oh ini musiknya ada funk, ada blues ala Hendrix, Stevie Ray Vaughan. Mereka tuh udah baru mulai gitu. Teng. Mereka udah enjoy. udah party. With beer. Iya, udah party gitu. Udah party. Jadi nggak yang Wah, gue gitu. ngiri banget sama lu, men. Gila loh. Tapi nggak tahu kenapa ya, pada saat itu, in that moment, gue bangga banget loh. Ada, ya nggak tahu ya, semua musisi bangga banget. Wah, orang Indonesia. tapi banyak loh main sih di yang sana. support kita, musisi segala macem, banyak yang support sih. Karena mungkin gue nggak tahu, mungkin kita nggak di industri ya. Iya. Maksudnya tuh kita nggak di label manapun. Kita bener-bener indie kan itu. Iya. Nggak ada CD kita dijual juga indie. Lu bawa gak salah CD lu? Bawa. Waduh, berapa dolar lu jual? Berapa pound? Apa pagi? Enggak, gue jual. Gue jual. Nah di situ itu lagi happeningnya lu. Pada saat itu sampai si Jono-nya juga naik. Jadi presenter, Iya. jadi apalah gitu kan. Wah Gugun. Dan gua yang pengen gue tanya itu adalah waktu itu Gugun itu yang gue tahu adalah pemain gitar. Bener ya? Tapi kan lu vokalis juga sebenarnya. Kalau lu menempatkan diri lu sebagai vokalis Band. atau gitarisnya, atau gue pengen jadi vokalis gitaris gitu. Ya memang dari dulu sih yang kan gue bilang gue waktu kelas 3 SMP itu gue bikin band sama teman-teman gue bawain lagu-lagu yang Beatles lah yang Itu udah vokalis ya? itu gue pengen main gitar sambil nyanyi. Oh, memang udah begitu. Oke. Akhirnya nih, yang gue tahu Jono udah nggak ada. Kenapa, men? Lu keluar. Mereka tuh nggak apa-apa ya dengan nama lu yang ada di situ karena lu yang ngajak ya. Ya nggak ada Udah masalah terbiasa. sih. Oke. Memang konsepnya begitu. Apa waktu itu memang ganti-ganti lagi? Apa memang dia mengundurkan diri? Begitu? Ini Jono lah, Jono yang orang banyak tahu ya. Sebenarnya tuh gue kan ketemu Jono tuh antah berantah ya sebenarnya. Gue nggak tahu dia. Dia mau belajar gitar sama lu katanya. Iya, dia mau belajar gitar. Terus dia coba datang ke rumah gua gitu, belajar gitar. Yang sampai akhirnya gua frustasi juga ngajar orang gitu loh.
Maksudnya dia bukan kalau gue pengen ngajarin orang tuh master class lah. Lu mau nanya apa nih? Ini licks ini, oke, bisa gitu. Kalau mau belajar tuh. Kalau mau belajar yang gue lelah sendiri gitu. Dan gue bilang gue nggak mau dibayar. Oke, gitu dia. Iya, gue bilang lu mau belajar sama gue, udah kita sharing aja. Lu tanya aja apa yang lu pengen pelajarin. Nggak usah, gue nggak ngapain bayar. Gue nggak mau dibayar. Tiap hari, tiap malam ke rumah gue. Setiap kerja kan, dia guru bahasa Inggris pada saat itu. Setiap pulang ngajar dia nyamperin gue sore-sore. Datang belajar. Sampai dia beli gitar, beli amplifier segala macam. Karena gue bilang, ya kalau mau belajar ya jangan pakai gitar gue bilang. Sampai dia beli gitar, dia beli amplifier juga sambil ngangkat-ngangkat gitu dari taksi. Dia udah niat banget. Cuma gue ngeliat kan, aduh. Lama lah. Ya. Lama banget gitu loh. Maksud gue tuh kaku banget nih jari ini anak gitu loh. Gue dulu ngeliat dia tuh memang kayak bocah gitu kan. Masih muda juga. Terus gue sampai yang, mendingan lu main bass aja deh. Tapi untungnya dia seneng blues. Dia suka musik. Dia suka banget Jimi Hendrix. Oh iya. Berarti itu modalnya tuh. Yeah, dia suka Jimi Hendrix. Dia tahu lagu-lagu Eric Clapton tuh hafal mati. Oke. Itu yang penting kan. Suka musik blues aja. Terus, jadi begitu dia main bass kan, gue coba mainin lagu Hendrix beberapa yang Hendrix yang nggak awam gitu ya. Dia bisa ngikutin gitu. Dan dia bisa main bass. Cuma tangan kanannya masih kaku kan. Iya. Udah lu main bass aja. Nanti gue suruh temen gue buat ngajarin lu. Gue punya teman main bass. Gue suruh ke rumah, ngajarin dia main bass. Ya karena anaknya asik juga kan. Maksudnya ketemu orang baru ya fine aja. Iya, fun aja dia juga ya. Oh belajar dan mau diajarin gitu. Gue ingat banget sebulan dia udah bisa main bass. Itu orang mau jadi pemain gitar dibelokin masih gugur. Jadi main bass. Nah dia sekarang jadi kemana? Nggak ngeband lagi? Gue nggak pernah kontak sih, dia nggak ngeband. Waktu keluar dari GBS dia sempat session sama Once. Karena Once ngajak kan. Terus setelah itu dia nggak tahu dari teman-teman. Maksudnya teman-teman yang main sama Once bilang dia kayaknya udah nggak main. Oh oke, memang musik lagi dia udah bukan situ lah. Gitu. Dia mau ada yang urusan lain. Oke. Sekarang yang kita selabel. Nah, sekarang nih gue selabel nih, jadi ya. Dan gue akhirnya karena waktu itu kita ketemu, akhirnya gue dengerin lagu-lagu lu dong. Anjing, gue bilang lagu-lagu keren-keren. Dan lu nggak maksain menurut gue. Lu adalah grup orang yang membawakan blues. Tapi tidak maksain vokal lu untuk menjadi blues banget. Kan biasanya suka di blues-bluesin gitu. Ya. Lu tuh santai nyanyinya, lu santai ya. Dan gue bilang, Renz, lu enak nih kalau gue nyanyi nih, enak nih. Gak kecapek. Tapi musik lu, anjing boleh banget nih. Tapi nyanyinya santai aja gitu, lu santai gitu. Nah ini nih, semua lu yang bikin, men. Musik itu lu yang bikin, men. Musik semua gue bikin. Lagu? Kompos lu semua. Kompos semua. Lirik lu. Lirik. Tapi yang sebelum itu lirik. Kalau yang bahasa Indonesia pasti gue yang bikin. Oke. Kalau yang bahasa Inggris Jono. Ada Jono. Ada gue juga. Gitu. Kolaborasi lah gitu. Ini yang sekarang deh. Yang satu itu. Album terakhir bukan 2 terakhir itu gue semua tulis. 2 terakhir. Berarti yang si Coming Out tuh yang itu yang terakhir. Yang terakhir kan? Itu udah. Sebelumnya juga lo juga. Sebelumnya ada. Yang sama si Jolin ya. Joling. Itu single kan itu. Itu single ya, bukan album ya. Oke. Lu bikin sendiri, lu bikin musiknya sendiri. Iya. Tapi pemain bassnya bukan lu dong. Bukan. Jadi lu ambil orang main. Lu yang ngarahin, gue pengennya begini. Yes. Lu drumnya begini. Keyboard ada nggak? Keyboard nggak ada. Kalau diperluin aja paling ada bos. Gila lu kompos dan arrange sendiri, men. Semuanya. Gila, bule banget, men. Gua sebenarnya lelah sih sebenarnya. Kalau menurut gue
Gue mau sebenarnya tuh dari dulu tuh. Baru mau gue bilang jago banget tuh. Tapi dia bilang lelah sebenarnya. Nggak, maksudnya tuh jadi semacam orang berpikir tuh justru teman-teman gue sendiri, wah ego lu terlalu tinggi gitu. Otoriter. Terlalu wah, egonya gini-gini. Ya sebenarnya sih gue nggak mau gitu. Tapi kalau begitu gue serahin ke teman-teman, kan lu yang paling tahu. Oh. Maunya gimana? Oh ya udah. Gitu. Nah jadi gitu ya. Nggak semua orang yang semuanya serba sendiri itu karena ego loh. Ada juga orang yang karena terpaksa. Kalau nggak ada yang gerakin, nggak jadi-jadi gitu. Itu yang disebut mungkin di situ bukan ego, lebih ke motor. Jadi orang kadang-kadang harus digebrak-gebrak dulu baru membuat. Mungkin lu juga pengen dong, lu tolong deh aransemenin bassnya. Pengen dong gitu ya. Lu maunya gimana? Balik lagi ke lu lagi. Tapi gokil sih Pak. Kalian harus dengerin ya nih di sini. Buat kalian mungkin belum tentu kita suka blues atau belum tentu kita denger blues, tapi belum tentu kita. Lu harus dengerin lagunya Gugun. Yang gue ini penyanyi pop, pas gue dengerin lagunya Gugun, gue bilang, hah? Ternyata se-enjoy itu ya. Blues itu ternyata enggak yang kita pikir 12 bar. 12 bar terus. Itu ada blues yang seperti itu. Cuman Gugun mengemasnya tuh dengan, gue bilang ada rock and rollnya. Ada yang pop juga menurut gue ya. Musik lu pop. Nadanya pop, tapi musiknya tuh aduh enak tetap tuh. Bungkusannya si Born to be Free. Born to be Free. Iya kan? Yang tadi gue dengerin. Itu Born to be Free. Gue bilang enak banget ya. Gue bilang kok enggak kayak blues menurut gue. Kalau yang gitar doang? Ya itu tadi Born to be Free. Oh bukan itu. Don't Cry for Me. Don't Cry for Me tuh. Lu lihat ada ya. Don't Cry for Me. Nggak pakai Argentina ya. Don't Cry for Me. Ini kayak lagu pop. Enak loh. Ininya juga bikin lu gerak gitu. Dan gue pikir kok bisa ya blues begini, kan blues tuh cuman 3 chord doang yang berat, deep dark. Taunya enggak, ini bright. Iya dong. Iya kan? Dan wah gila. Nah itu ternyata yang gue tahu itu yang ngemas Gugun sendiri. Makanya dia Gugun Blues. Gue tanya kenapa Gugun Blues. Ini cuma satu loh yang pernah ngeganti Gugun Gondrong. Itu cuma lu, Gugun Blues. Aduh kacau tuh. Dulu kan banyak orang ini salah googling. Gugun mana Gugun Gondrong dulu kan gitu kan zaman kita kan. Sampai sekarang. Sekarang tuh udah hilang Gugun Gondrong jadi Gugun Blues. Kacau. Nah kenapa gue pengen banget Gugun ada di sini? Karena salah satu yang mempopulerkan dan kita bangga. Gue pernah ngerasa bangga. Ada penyanyi Indonesia yang mengusung yang tidak common pada saat itu dan berani. Dan ternyata akhirnya ceritanya kan berdarah-darah ya Pak ya. Kok musiknya gini sih? Kenapa nggak gini? Nah itu biasa banget, common banget di industri musik. Dan akhirnya make it, malah sekarang label yang mau lu mengeluarkan dengan luar biasa. Dan gue pengen tahu lagi nih, Gun, waktu label men-sign lu, dia seneng atau dia pengen lu harus meledak? Sebenarnya tuh kalau untuk meledak itu agak sulit sekarang, gitu kan. Okay. Karena menu musik tuh udah terlalu banyak. Yeah. Okay. Dan kita juga tahu musik yang yang lagi populer sekarang bentuknya kayak apa. Udah nggak ada ngeband gitu. Nggak band sekarang tuh nggak viral gitu. Okay. Kayak lagi musimnya solo 15 tahun gitu kan. Gitu sekarang ya. Oke, kalau 10 tahun atau 15 tahun lalu memang gitu. Cuma sekarang tuh yang gue ngajuin ke label, gue pengen punya sejarah bahwa gue pernah ngegarap albumnya Gugun. Mantap nggak lo sampai begitu. Dan gue seneng lo ada label begitu ya. Which is itu adalah label gue. Jadi bukan karena pengen mengambil keuntungan. Ya siapa sih yang nggak pengen untung pasti lah. Cuman seneng kan ketemu sama label yang gue pengen. Kesannya lu history banget kalau ada di situ gitu ya kan? Parah. Iya. Dan apa ya? Lu berarti ada sedikit senengnya dong dengan kondisi sekarang orang yang bisa mempromosikan diri sendiri, yang sekarang orang tidak di brainwash sama TV dan radio, orang bisa milih sendiri kan? Lu seneng dong dengan itu? Iya. Jadi tuh gue pengen nyobain memproduksi sebuah album, tapi
ada orang yang apa namanya? Ya ada eksekutif produser. Gue belum pernah. Oke. Gue belum pernah itu. Jadi selama ini gue selalu yang jadi eksekutif produser. Gitu lah. Capek juga gitu lah. Akhirnya kesampean nih. Akhirnya nih album yang terakhir ya kesampean juga. Jadi oke, rekaman, video klip. Dipikirin. Iya. Dipikirin. Iya kan? Jadi gue yang plug and play aja gitu. Iya. Oke, ini udah jadi. Udah part gue adalah bikin musik, yang part yang lain orang lain. Karena Iya, dulu iya. gue ingat banget di album 1, 2, 3 itu gue sendiri datang ke pabrik CD, tau gak lo? Ke printing untuk bikin, dan itu salah-salah gitu. Dan gue naik motor gitu ya. Buat ngindarin macet, gue naik motor ke Sunter segala macam ke pabrik CD. Kalau gue ingat sekarang sih, anjing gue udah nggak beres nih kalau overlapping. Iya. Lu jadi aneh ya, double job nggak punya. Iya, ya udah gue bikinin lagu sendiri, gue Cari pasar sendiri. nggak tahu deh gue. Sampai gue akhirnya yang, aduh capek juga gue. Iya. Maksudnya tuh, gue butuh orang yang mau ngebantu gue sih. Iya, take care lu ya. Oke, nyetak CD akhirnya ada gitu. Tapi kan. gue denger lu semua sendiri yang mendesain. Desain sampul gue sendiri. Sampai gue nge-skate dulu, terus gue kasih sama orang yang ahli Ya digital lah. digital. Jadi lu gambar sendiri, emang lu jago gambar ya? Nggak juga sih. Bakat-bakat alam. Tapi aja. warna-warna kan gue lihat tuh. Iya, Itu warna-warna. Lu nentuin gue pengen warna colorful dong, apa sih itu lu dari itu tuh lu. Semuanya. Mau. Sampai segala macam posisi-posisi ini di mana. Aduh. Gitu ya. Dan lu very art banget sih kalau menurut gue, dari album ke album tuh art. Ya, Lu pokoknya harus dengerin deh, beneran. Gue gak bohong. setiap serius, album keren. tuh punya cerita beda-beda sih. Kalau orang bilang, wah ini mirip, sama aja, enggak. Enggak. Secara dari materi lagu, secara Cerita, soundnya juga selalu nggak sama. Karena gue selalu make sound engineer yang berbeda-beda. Nah, yang Born to be Free itu gue pas dengerin lagu tadi, itu gue balik ke zaman tahun 90-an ya, di mana ada satu film namanya Crossroad, tuh nontonnya? Yang main si Ralph Macchio. Ralph Macchio 80-an kali itu. 80-an ya, sama Steve Vai. Itu balik ke situ gue, Pak. Lu sendiri ya, itu gitar doang ya? Iya, itu gitar Nah, vokal itu aja. kayak yang klasik tuh, itu kayak yang dark banget tuh di zaman dulu tuh. Itu isinya kayak penderitaan itu lagu. Penderitaan dan apa ya, musik blues itu sebenarnya orang komplain. Komplit rebel kan? Komplain aja. Iya. Blues itu kalau nggak ada komplain nggak jadi blues sih. Iya. Orang kadang-kadang suka lupa. Musik rakyat lah itu ya. Iya dong, kalau dibilang kan komplain. Iya kan? Blues itu komplain, selalu komplain gitu lah. Ini peraturan ini, lu komplain gitu. Kenapa gua selalu didiskreditkan? Orang lain enggak gitu. Lu adalah di satu, kan si Omo mau bikin film nih. Lu adalah lagu lu pas barbar begitu kan, oke lah ya. Lu jadi Banyak. cameo lah ya. Oh ada, oke. Terus nanti nih gue puterin lagu. Mau lagu yang mana? Terserah. Yang di album Don't terakhir. Cry For Me aja, Don't Cry For Oh yang gue suka. Nah. Ini ya. Ini ada gue puterin di sini kan, ada nih dari tadi nih ada klip. Ini klipnya Gugun. Yang paling terbaru ya. Albumnya namanya Coming Out. Coming Out. Warnanya warna-warni gitu. Gue suka deh dengan konsep itu karena blues itu ternyata nggak harus dark. Blues itu dibikin seceria itu sama dia. Dan bagus gambarnya juga. Nah ini ada satu lagu yang menurut gue kok ternyata blues tuh boleh begini. Boleh pop. boleh seceria ini gitu. Maksudnya itu gue bilang ambience-nya positif gitu, bukan yang biasanya kan dark gitu. Ini di sini ada judulnya apa tadi? Don't Cry For Don't Me. Cry For Me. Nanti gue kasih linknya, link video klip yang lu mau lihat atau link Spotify-nya juga gue kasih di situ. Lu harus dengerin. Bener nggak sih si Ferdi? Asik lagunya. Serius gue beneran. Gue mereview, kalau gue dengerin dan kalau gue suka gue bilang nanti lu dengerin, komen, lu harus lihat di sini, ya. Tapi gue pengen sih lu sepanggung sama band gue. Nah, Kita sikat bikin lah. ya, kita bikin ya. Kita bikin sepanggung. dong. Terus sama satu lagi,
bisa nggak kalau misalnya, nih banyak musisi, gue pengen deh, gue pengen masukin gaya-gaya blues di lagu gue yang bukan blues. Tapi gue malu, karena kan gue bukan blues. Tapi gue suka dengan cara lu main, dengan feel lu main. Karena kan kalau orangnya blues, gue bisa lah. Pentatonic blues gue tahu lah. Tapi beda kan kalau gue yang main sama dia yang main kan dapat feel-nya gitu. Kalau memang orang nih atau musisi mau collab sama lu walaupun bukan blues tapi dia pengen dimasukin blues, lu bisa nggak? Bisa dong, sering kok kejadian kayak gitu. Lu bisa nggak membantu untuk bisa gini aja? Nge-buildnya. Bisa. Bisa ya? Bisa. Dan sekarang kan lagi musim collabs dong. Iya. Berarti gue minta lagu lah tuh sama lu. Bridging-nya keren ya? Apa namanya? Kalau menurut gue sih banyak sih, gue sampai zaman gue pernah rekaman di Musika dulu. Musiknya musik Melayu malah ya. Iya. Tapi pas lu mainnya selulunya aja. Iya, gue pengennya gitu. Ya iyalah gue bilang. Jangan dibikin jadi gua, jangan dibikin jadi kayak oh ini lagu pop Melayu, lu jadi tiba-tiba Melayu. Enggak, gitu. Lu jadi diri lu aja gitu. Dan yang gue bangga dari Gugun Blues Shelter, ternyata cuman dia doang sebenarnya orangnya ganti-ganti. Dia adalah satu grup band di Indonesia yang tadi sempat booming padahal tidak dipromosiin secara industri, oke. Tidak juga punya, dia mikirin soal marketnya. Tapi bukan itu aja, dia keluar negerinya sering, dia manggung di luar itu sering. Di Amerika, di Inggris ya. Belanda. Dan wah, lu cobain lu ada di luar, lu dengar orang Indonesia manggung di sana, itu kayak dada tuh kayak bangga banget kan, bangga banget loh. Dan itu menjadi kebanggaan gue dan ya mudah-mudahan banyak yang bisa ngikutin lu lah. Lu buka jalan dong sekarang buat musisi sini Pak. Sekarang sebenarnya banyak sih musisi-musisi sekarang udah main di luar. Iya sekarang oke. Dan eventnya lebih bagus lagi kayak festival. Kalau gue tuh main di festival itu lumayan banyak sih yang gede-gede sih. Terutama sih blues festival. Gue pernah main di Belfast, Irlandia. Oh, Belfast pernah. Ya. Itu Irish. Terus gue kalau di Inggris tuh ya di Hyde Park ada Colne Blues Festival, Skegness. Itu banyak artis dari Amerika juga. Oke. Terus gue pernah mau sepanggung sama lu dulu setur. Dulu gue pernah ditawarin untuk, gue seneng banget kan 2011 kalau nggak salah. Lu pernah mau Amerika kan berapa Amerika. kota? Nah itu gue nggak tembus. Anak-anak band gue ada yang nggak dapet visa. Waduh itu keren rasanya. Padahal kalau bisa sih asik juga ya. Iya, aduh pengen lah mudah-mudahan lah. Tahun depan sih gue produksi si Rocker Kasarung. Asik. Nanti satu lagu lah kita jamming ya. Ya nggak? Sikat. Harus jadi tapi lu yang nyanyi ya. Tinggal nyanyi aja gampang. Wih, itu nyanyi beda sama gue soalnya. Dibawain sama dia langsung jadi blues. Aduh enak banget. Tapi Om Gun, thank you banget loh. Lu udah hadir ke sini. Gue seneng sekali gue dengerin lagu lu dan akhirnya gue tahu kenapa lu sepede itu nama Gugun Blues. Gue pikir ini otoriter apa gimana. Ternyata memang orang yang membuat, udah mau dikasih nama apa, ditanya dia, terus si Gugun Blues aja. Siapa yang main? Gugun. Nggak ditanya bandnya ya? Nggak ditanya band ini. Band itu apa? Siapa yang main? Gugun. Gugun lagi. Jadi orang yang membentuk nama Gugun Blues. Mau nggak mau akhirnya ya udahlah ya. Jadi gue pikir tadinya lu itu marketkan lu. Niche banget kan? Sangat. Dan ternyata orang yang membuat lu jadi akhirnya namanya Gugun Blues. Ya kalau shelter gue nggak tahu apakah tempat orang-orang ngumpul di situ jadinya. Blues shelter itu memang dia tuh kayak lagu-lagu kita tuh sebenarnya ada filosofinya sih. Apa tuh? Musik blues yang kita bawain itu bukan cuma blues doang gitu loh. Oke. Gitu loh. Ada macem-macem. Ada bluesnya tapi ada masuk banyak macam. Iya banyak elemen. Jadi gue inget banget tuh kita banyak masukin funk waktu itu. Cuma belakangan udah gue kurangin gitu. Gue lebih ke blues lah yang tradisional. Blues tradisional malah ya?
faktor umur ya. Capek loh kalau ngefang. Oh. Jadi gue udah jarang jingkrak-jingkrakan. Oke, ini nanti ya kita gue kabarin kapan kalau misalnya gue sepanggung sama Gugun, ntar kita pada datang, kita lihat bareng. Dan ini enjoy banget gitu pasti. Kalian pasti yang tadinya nggak tahu blues, akhirnya lo tahu, oh blues tuh menyenangkan ya. Blues itu tenang menurut gue. Tenang loh, nge-blues tuh tenang. Gun, thank you banget ya. Sama-sama. Gue thank you juga sudah diundang ke sini. Mamen, ini lo salah satu yang gue amazed dan banggain pada saat itu. Sudah keluar sana membawa nama Indonesia. Walaupun bukan Garuda namanya. Gugun Blues. Terus buat kalian, di sini ada Instagramnya Gugun. Terus ada juga video klipnya. Lu tolong lihat. Seperti apa sih yang gue bilang? Oh, bagus Fendi. Tadi lu ngomong bagus mulu. Lu dengar. Terus lu follow. Dan thank you yang udah nonton sampai habis. Gue appreciate banget. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, notifikasinya nyalakan. Dan jangan lupa sebarkan kebaikan dan sebarkan blues. Sebarkan blues. Kemana-mana. Oke? Thank you. Bye. Thank you.